masuk ke dalam kuali dan menjadi santapan makanan juga. So because of that, so taking the lesson from these three fishes, and really for our life, if we attempt or if we make the exertion to get the good position, to get the good wealth, really we must attempt, we must exert righteously, wisely only we can get the good position, or we can get the good wealth and good happiness. Without wisdom, without knowledge also, that is not good. Another one also, if we wake the past life karma, or if we wake the luck only also, it cannot become true. Because of that, we must attempt, we must practice, we must exert righteously with the mindfulness. That is very important. Jadi kita bisa mengambil pelajaran atau menarik hikmah dari kisah 3 ekor ikan ini. Di dalam menjalani hidup ini, kita berusaha untuk mendapatkan posisi yang baik, mendapatkan status yang baik, mendapatkan harta kekayaan yang banyak. Dalam usaha itu, kita siogianya berusaha dengan bijaksana. Dengan demikian barulah kita bisa mendapatkan posisi yang baik, bisa mendapatkan harta kekayaan yang baik, yang banyak, bisa mendapatkan kebahagiaan. Tanpa kebijaksanaan, tanpa pengetahuan, maka kita tidak akan mendapatkan semua itu. Kemudian dari kisah itu kita juga bisa melihat bahwa kalau kita hanya menunggu karma baik berbuah, maka buah dari karma baik itu tidak akan datang pada kita. Oleh karena itu, kita harus berusaha, kita harus berupaya dengan penuh sati dan juga dengan penuh pemahaman yang jernih. Dengan kata lain, dengan penuh kebijaksanaan. That also, if we make the exertion, if we attempt, or in the Janu Soni, Diga Janu Sutra, also Buddha gave the instruction, even if we earn for our living with the diligence, but that also other quality also very important. Because that is Buddha gave the instruction. One day, Diga Janu Brahmins came and asked to the Buddha, one day, we are the laymen, we want to enjoy with our family life in this life. We are not like your monkhood. Because of that, to get the happy life, what quality are necessary, what quality are important? That day, Buddha gave the 4 quality also. That is 4 accomplishment or 4 sampada. That means Uthana sampada, accomplishment of diligence, Arekha sampada, accomplishment of protection or preventions, Kalyana Mettata, accomplishment of noble friendships, and Samma Jivita, accomplishment of righteously livelihood. Dalam berusaha, kita juga siogianya menarik hikmah dari sebuah sutta, yaitu Diga Janu Sutta, di mana Sang Buddha memberikan nasihat bahwa selain kita harus rajin dalam menjalani hidup ini, kita juga perlu memiliki kualitas yang lain, karena hal-hal yang lain itu juga penting.
Jadi ceritanya suatu ketika seorang Brahmana yang bernama Digajanu, dia berkunjung kepada Buddha dan bertanya kepada Sang Buddha, kami sebagai seorang umat awam masih menginginkan kenikmatan kehidupan berkeluarga, tidak seperti para biku yang telah meninggalkan kehidupan duniawi. Kita masih ingin mendapatkan kebahagiaan. Kualitas apakah, sifat-sifat apakah yang perlu kita miliki agar bisa hidup bahagia, agar bisa menikmati kehidupan berkeluarga? Lantas Sang Buddha mengatakan 4 sampata atau 4 pencapaian, ya inilah yang perlu dimiliki, yaitu yang pertama uthana, yaitu kerajinan. Yang kedua adalah araka, yaitu kemampuan untuk melindungi apa yang ada, kemampuan untuk mencegah terhadap apa yang akan merugikan. Kemudian yang ketiga adalah kalyana mitata, yaitu memiliki seorang sahabat yang baik, memiliki seorang sahabat spiritual yang baik. Yang keempat adalah sama jiwita, yaitu kemampuan untuk hidup secara seimbang. So because as a businessman, although if he can search the money a lot, if he cannot protect, if he cannot prevent from the fight enemy, water flooded or conflagration or the bad rulers or the bandits or unbeloved one, so his wealth can be lost easily. Because of that, araka sampata, accomplishment of protection or prevention also very important. Jadi misalnya kalau kita berdagang, menjalankan bisnis kita sudah berusaha untuk mencari uang yang sebanyak-banyaknya. Tetapi apabila kita tidak mampu untuk melindungi apa yang telah kita cari, apa yang telah kita dapatkan, misalnya dari berbagai ancaman bahaya, dari bahaya api, bahaya air atau banjir, kemudian bahaya dari penguasa atau raja atau pemerintah yang tidak baik, yang jahat, kemudian juga melindungi harta kekayaan kita dari turunan kita yang tidak baik, maka kita akan mengalami kehilangan terhadap apa yang telah kita susah payah dapatkan sebelumnya. So the kalyana mitata also very important, because a person, if he can earn easily the wealth and if he become very rich because of rich persons, so he will associate many friends. In this friend, some are also good and some are also bad person. Because of associated with the evil person, he can lose his wealth also. Because of that, so kalyana mitata also very important, not to lose the wealth. Selain itu, kita juga perlu memiliki sahabat yang baik atau pergaulan yang baik. Jadi apabila kita bisa mendapatkan harta kekayaan dengan mudah, kemudian kita menjadi kaya, lantas kita tidak menjaga pergaulan kita, dan pada saat kita menjalani hidup ini, kita bisa saja menjumpai orang yang baik, orang yang jahat. Dan kalau misalnya kita bergaul dengan orang jahat, maka bisa saja kita bisa kehilangan harta kekayaan yang telah kita dapatkan dengan susah payah. Jadi untuk
agar kita tidak kehilangan harta kekayaan yang telah didapatkan, kita perlu menjaga pergaulan kita. Itulah makna dari Kalyana Mittata. So Sama Jivita also very important. If you righteously livelihood only, whatever you get, you will be happy. Otherwise, you may be wealthy, but one day, so sometimes if you face there something case, you will be worried or you may be anxiety. Also, even when you reach the deathbed also, because of unrighteously livelihood, you will be worried or you will be anxiety, seeing the future existence or future destination. Because of that, to get the happy life, to live there peacefully, so Sama Jivita, righteously living also very important. Righteously livelihood. Yeah. Kemudian kita juga perlu mempraktekkan sama jiwita. Jadi harta kekayaan yang telah kita dapatkan, kemudian kebahagiaan yang telah kita dapatkan, kita seyogianya mempertahankannya, dan agar nantinya kita tidak terperosot ke dalam kerisauan, maka kita perlu menggunakan harta kekayaan kita secara benar, dan kita seyogianya tidak terperosot ke dalam utang, sehingga nantinya kita bisa menjalani masa depan yang lebih baik, menjalani kehidupan ini dengan bahagia. So because of that, to cross the round of the rebirth or to cross the day-to-day life as a businessman, or really this four quality is very important. I have told you, Utthana Sampada and the Uttanena, Apamadena, Samena, Sayamena, Dhammena cha. So mindfulness, morality, and controlling the six sense faculty. By using these four quality, try to cross the day-to-day life or try to cross round of the rebirth to reach the Arhata path and fruition. If you can practice by these four quality, surely one day you will reach the shore or the island of Arhata path and fruitions. Jadi agar kita bisa mengarungi lautan lingkaran lautan samsara, agar kita bisa mengarungi perjalanan kita dalam kelahiran yang berulang-ulang, agar kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang pedagang. Empat hal inilah yang sangat penting, yaitu kerajinan, kemudian tidak lengah, kemudian disiplin dalam menjalankan sila, kemudian juga pengendalian diri atau pengendalian terhadap keenam indria kita. Itu sangat penting dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Juga sangat penting dalam usaha kita untuk mengatasi atau untuk terbebas dari lingkaran kelahiran yang berulang-ulang dan akhirnya mencapai tingkat kesucian arahata. Akhirnya kita bisa mencapai pantai seberang kesucian untuk mencapai nibbana. So here I would like to tell the background of the story, why and where to whom Buddha gave this Dhammapada. So I would like to tell the background of the story.
Jadi selanjutnya saya akan menceritakan latar belakang mengapa sampai Sang Buddha memberikan atau menceritakan syair dari Dhammapada yang baru dikutip ini. Mengapa Sang Buddha membabarkan atau mengutarakan syair ini dan di mana Sang Buddha mengutarakan syair ini. So because of Venerable Chula Pandaka, Buddha preached there this Dhammapada. Because that is the story I would like to relate it from the Dhammapada. Venerable Chula Pandaka is there. That is he was the very tolerant monk before he attained the Arhata path and fruitions. Because they were the two brothers. Before I tell that this story, so if I start, because that is in the Rajagiri, one of the rich men, Dhanaseti, he has there only one daughter. Only one daughter is. Jadi kisah ini berhubungan dengan Yang Mulia Chula Pandaka. Jadi suatu di zaman dulu ada seorang saudagar kaya, dia hanya mempunyai seorang anak perempuan. So this rich man daughter, she fall in love with her male servant, and later on, because she afraid her parents, and she flee away with her lover and another place outside of the Rajagaha cities. Kemudian putri dari saudagar kaya ini suatu saat dia jatuh cinta pada pembantu keluarganya, dan karena dia takut terhadap orang tuanya, lantas putri ini melarikan diri bersama kekasihnya yang pembantu itu dengan meninggalkan kota Rajagaha. Later on, this lady, she got the pregnancy, and so because she want to give back her son at her parents' house, she request to her husband. So she wanted to go her husband her parents' house, but because of the husband did not dare to go there because of his big guilt, so he persuaded not to go there again and again. But so later on, without knowing her husband, she went to her husband. She went to her parents' house. Later on, the husband also he knew and he followed with her. At that time, on the way, he met his wife, and that time the wife also she gave birth a child. Because of she gave birth the child, and so later on they returned to their house again. That time, because of the son was not born in the road, so they gave their son names and the Pandaka. Jadi setelah melarikan diri dari rumah orang tuanya yang kaya raya itu, lantas putri ini dia tak lama kemudian hamil dan akan melahirkan. Dan dia mempunyai niat untuk melahirkan anaknya itu di orang tuanya. Lantas dia minta izin kepada suaminya
agar bisa pulang ke rumah orang tuanya. Tetapi karena suaminya ini takut pada orang tua putri tersebut, lantas dia menolak. Dia tidak setuju untuk pulang ke rumah putri tersebut. Dan karena ditolak terus-menerus, akhirnya putri yang sedang hamil ini, dia memutuskan untuk pergi diam-diam pulang ke rumah orang tuanya. Dan ketika suaminya mengetahui bahwa istrinya itu sudah pergi, lantas dia mengikutinya. Dan di tengah jalan dia bertemu dengan istrinya. Dan tidak lama kemudian istrinya ini melahirkan anaknya di tengah jalan. Dalam perjalanan mereka, jadi setelah suaminya menemukan istrinya, lantas dia mengajak istrinya untuk kembali ke rumah mereka. Jadi tidak melanjutkan perjalanan ke rumah putri ini. Jadi dalam perjalanan kembali ke rumah mereka sendiri, istrinya ini, yaitu putri saudagar kaya ini, akhirnya melahirkan anaknya. Dan karena anak atau putra ini dilahirkan di tengah jalan, sehingga diberi nama Pantaka. Pantaka sendiri berarti jalan. Jadi karena lahir di tengah jalan, lantas diberi Pantaka. Later on, she got again so pregnancy, and like that earlier way, she talked again. Her husband, she like to give back her son in her parent house. That time also her husband refused again. So without knowing her husband, and she went again to her parents' house. That time also the husband followed, and in the way she gave back again another son. Because of that also, so they gave their name, the elder one Mahapandaka, and the younger one they gave Chula Pandaka. Kemudian tidak lama kemudian istrinya hamil lagi. Dan seperti sebelumnya, istrinya juga mempunyai niat untuk melahirkan putra yang keduanya ini di rumah orang tuanya. Tetapi karena suaminya menolak lagi, tidak mengizinkan istrinya untuk kembali ke rumah orang tuanya, oleh karena itu sang istri tanpa sepengetahuan sang suami, lantas secara diam-diam kembali pulang ke rumah orang tuanya. Dan setelah menyadari hal ini, sang suami mengikutinya, mengejarnya, dan ternyata sang istri untuk kedua kalinya melahirkan anaknya di tengah jalan juga. Karena kedua putranya ini lahir di tengah jalan, sehingga putra yang pertama diberi nama Mahapantaka, kemudian yang putra yang kedua disebut Chula Pantaka. Maha berarti yang besar, Chula berarti kecil. Jadi yang pertama namanya Pantaka besar, yang kedua namanya Pantaka cilik. So later on they grew up, and when they play with their friends, that time their friends, they said, my uncle, my grandfather, my older uncle, my auntie, like that way, other children are talking, they are relatives. Therefore, Mahapandaka asked his mother, Mother, we don't have any relation in here. Mother said, yes, no, you are no relative here, but your grandfather is a wealth man, in the richest man in the Rajagiri, and in Rajagiri you have many relatives. Setelah kedua putranya ini menginjak usia
dewasa, usia remaja, ketika mereka bermain-main dengan teman-teman mereka sering menyebutkan, sering menceritakan tentang paman mereka, menceritakan tentang kakek nenek mereka, menceritakan tentang bibi mereka. Jadi mereka sering menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan keluarga mereka. Lantas suatu hari kedua putra ini dia bertanya kepada ibunya, orang lain mempunyai sanak famili, tetapi kenapa kita tidak mempunyai sanak famili? Lantas ibunya menjawab, sesungguhnya kita juga mempunyai sanak famili, tetapi tidak di sini. Anda mempunyai seorang kakek yang kaya raya yang tinggal di Raja Gaha. So later on, Mahapandaka, he requests his mother, he want to see his relative repeatedly, again and again. Therefore, the mother asked to her husband, they like to go to visit to their grandfather and grandmother house. But so the husband also, their father refused to go there because of telling again and again. So later on they decide and they went to their Rajagaha city to see their grandfather and grandmother. Lantas Mahapantaka dia memohon kepada ibunya untuk mengunjungi kakeknya. Dia memohon berulang-ulang, akhirnya ibunya minta izin kepada suaminya untuk kembali ke rumah orang tuanya. Dan sang suami kembali menolak permintaan istrinya ini. Dan karena anaknya ini minta terus, akhirnya ibunya memutuskan untuk pergi saja menengok kakek dan nenek dari anaknya ini. So when they reached the Rajagaha city, because they did not dare to go directly to their house, because of that, so they sent the message to their parent house and father, mother. When they know, so really they forgive their daughter, but they decided their daughter is very stupid, not deserve to live with together. Because of that, they give their much money to them and only to send their two sons to their house. Because of that, so the wife and husband, they accept the money sent by their parents and also they sent their two sons to their parent house. Later on, so these two brothers grew up in comfort in their grandfather's house. Jadi setelah tiba di Rajagaha, yaitu orang tua sang istri yang kaya raya itu, mereka tidak berani langsung ke rumah orang tuanya. Pertama-tama mereka kirim dulu berita ke rumah orang tuanya, dan ketika orang tuanya mengetahui bahwa putrinya bersama anaknya ini, anak-anaknya mau datang, lantas mereka mengirim kembali kabar bahwa mereka memaafkan putrinya ini, tetapi karena mereka merasa bahwa putrinya ini bodoh karena mau pergi bersama pembantunya, lantas putrinya ini tidak layak, tidak pantas untuk tinggal bersama mereka. Lantas
sang orang tua yang kaya raya ini, sang Brahmana yang kaya raya ini, lantas memberikan uang kepada putrinya dengan syarat bahwa dia tidak boleh datang, tetapi hanya kedua putranya saja yang boleh datang ke rumahnya. Jadi setelah sang putri Brahmana menerima uangnya, lantas dia mengiring kedua putranya itu ke rumah orang tuanya, yaitu Brahmana yang saudagar yang kaya raya itu. Dan kedua putranya, yaitu Mahapantaka dan Julapantaka ini tumbuh menjadi dewasa di rumah kakeknya yang kaya raya itu. So grandfather Dhanaseti, he always went to the monastery and he listened the Buddha discourse. Mahapantaka also, he followed with his grandfather and he listened the Buddha discourse. Therefore, he inclined to become the monkhood and he requested to his grandfather to enter the bhikkhuhood. His grandfather also gladly gave the permissions to become the monkhood, and he took his grandson and he requested to the Buddha to enter the Samanerahood. Kakek kedua anak tersebut, yaitu saudagar yang bernama Dhanaseti ini, dia merupakan pengikut dari Sang Buddha. Dia sering pergi mengunjungi Sang Buddha untuk mendengarkan Dhammadesana dari Sang Buddha. Dan suatu hari Mahapantaka dia ikut kakeknya pergi berkunjung ke tempat Sang Buddha. Setelah mendengarkan ceramah Dhamma, setelah bertemu dengan Sang Buddha, ternyata Mahapantaka ini dia mempunyai niat untuk menjadi seorang biku. Lantas dia memohon kepada kakeknya agar diizinkan untuk menjadi seorang biku. Dan kakeknya ini dengan senang hati memberikan izinnya kepada cucunya ini untuk menjadi seorang biku. Lantas kakeknya ini membawa cucunya menghadap ke Sang Buddha, dan akhirnya Mahapantaka menjadi seorang samanera yang mungkin pada saat itu usianya belum cukup. Firstly, Samanera Mahapantaka, he studied the Buddha teaching, and later on, at the age of the 20, he got the fully ordination and he became the monkhood. Later on, also, he asked the meditation subject from the Buddha, and he practiced ardently and diligently. Because of that, he reached the Arhanta path and fruitions. Jadi lantas Samanera Mahapantaka ini dia belajar dengan tekun, dan pada usia 20 tahun dia ditapiskan menjadi seorang biku. Jadi dia di Upasampada menjadi seorang biku. Kemudian dia minta kepada Sang Buddha meditasi objek meditasi, dan setelah mendapatkan objek meditasinya dia berlatih meditasinya dengan tekun dan akhirnya mencapai tingkat kesucian arahat. So because he attained the enjoyment of the Buddha teaching, the Samatha and Jhana Samapatti and Vipassana Samapatti. Because of that, he considered, lay life is very suffering. Therefore, as my younger brother
kecil jalan Chula Pandaka. So he want to. No, he also, if he enter the religious hood, monkhood, so his life is very good because of that. So he tells his younger brother, "Do you want to enter the religious hood?" The Chula Pandaka also he agree and he requests again to his grandfather. Grandfather also gladly give the permission to enter the Samanera hood. Because of that, so Chula Pandaka also he asks the permissions from the Buddha. Buddha also allowed to enter the Samanera hood. So Chula Pandaka also he became the Samanera hood again. Jadi karena Mahapantaka ini dia sudah mampu melihat manfaat dari ajaran Sang Buddha yang memberikan kebahagiaannya, baik melalui jana samapati, pencapaian jana, maupun melalui vipassana samapati, pencapaian vipassana. Dan dia melihat bahwa kehidupan duniawi penuh dengan penderitaan. Oleh karena itu, beliau ingin agar adiknya, yaitu Chula Pantaka, juga bisa menjalani kehidupan seperti dia, kehidupan sebagai seorang petapa yang telah meninggalkan kehidupan duniawi. Lantas dia mengajak saudaranya, saudara kecilnya, yaitu Chula Pantaka, untuk meninggalkan kehidupan berumah tangga. Dan ternyata Chula Pantaka setuju. Lantas mereka memohon izin, minta izin kepada kakeknya, dan kakeknya ternyata juga memberikan izinnya, dan memberikan izinnya untuk agar Chula Pantaka ini menjadi seorang samanera. Dan mereka lantas memohon kepada Sang Buddha untuk menjadikan Chula Pantaka ini sebagai samanera, dan Sang Buddha memberikan izinnya juga. So his elder brother Mahapandaka gave that Dhammabhadra one verse, 4 sentences to memorize his younger brother. Even the whole 4 rain retreat, 4 months, his younger brother Chula Pandaka tried to memorize, because he was the Dalit, he could not memorize in the 4 month of rain retreat. Lantas Mahapantaka ini dia memberikan sebuah syair dhamma kepada adiknya, yaitu Chula Pantaka, agar diingat-ingat terus untuk menghafal syair dhamma ini. Ternyata selama 4 bulan musim hujan, Chula Pantaka ini dia tidak mampu mengingat atau menghafal syair dhamma yang terdiri dari 4 baris ini. Mahapandaka, he told his younger brother, "You could not memorize even 4 sentences, one Dhammabhadra. So you are not worthy of the Buddha dispensation. Because of that, so you should go back your home." So like that way, he told his younger brother. Therefore, younger brother Chula Pandaka, he was so sad and he was weeping at the corner of this monastery. Lantas Mahapantaka dia mengomeli ya adiknya bahwa Anda tidak mampu menghafal bahkan 1 syair dhamma saja. Oleh karena itu Anda tidak layak untuk menjadi seorang pengikut ajaran Sang Buddha.
Kalau begitu Anda pulang saja ke rumah. Lantas Culapantaka pada saat itu merasa sedih sekali, lantas menangis terseduh-seduh di sebuah sudut di wihara. That is Athakatha teacher mentioned is Culapantaka in his his past life, he also became the monk, and at that time he jeered or making the joke to a Dalat monks. So he could not study there, his education. So because of this making the joke, the Dalat monk also he give up his study. Therefore, because of this bad karma, Culapantaka in his lifetime, he became the Dalat one. Dalat, stupid or cannot memorize. Jadi Culapantaka ini dia bisa menjadi begitu karena dalam kelahiran lampaunya dia juga hidup sebagai seorang biku. Cuma pada suatu hari dia menertawai seorang biku yang agak bodoh atau agak sulit untuk menghafal, sehingga biku tersebut mengalami banyak rintangan dalam pelajarannya dan meditasinya. Karena karma buruk inilah lantas membuat Culapantaka dalam kelahiran tersebut juga terlahir sebagai seorang yang bodoh atau pelupa. So at that time, our Buddha was reciting in the mango grove donated by the physician Jivaka. So physician Jivaka, he intended to invite the Buddha and 500 bhikkhus in his house to offer the food. Because of that, he sent the messengers and so to invite the Buddha and Buddha disciple 500 Arhat. At that time, Mahapandaka is he take the duty to accept their invitations. Because of that, Mahapandaka also he accept the invitation of the physician Jivaka, and he accept of his younger brother. So we will come to your invitation. So at that time, Culapantaka he had his brother invitation, and he was so upset. Oh, my brother, he didn't accept to participate in this invitation. Therefore, I should go back to my home and I should stay as a lay life. He decided, and so he was so sorry and so sad. He decided to return his home, and so he was so Culapantaka because of his brother doesn't accept him.